di channel yang Anda suka. Kali ini pada kesempatan yang bagus ini saya akan membahas mengenai Candi Kedulan. Indonesia pada hakikatnya memiliki tradisi arsitektur yang sangat kuat dan unggul. Hal ini terlihat dari wujud desain arsitekturnya. Wujud arsitektur yang beragam dan dinamis merupakan bagian dari tradisi arsitektur tersebut. Keragaman ini menunjukkan pola berpikir masyarakat Indonesia sangat dinamis dan terbuka. Indonesia memiliki kekayaan arsitektur tradisional yang sangat beragam, baik secara sinkronik maupun diakronik. Jejak arsitektur era klasik Indo-Buddha yang masih dapat disaksikan sampai saat ini adalah bangunan pemujaan kuil yang dikenal dengan candi. Istilah candi pada umumnya dihubungkan pada bangunan sakral yang dihubungkan berdasarkan konsep Hindu dan Buddha. Candi Kedulan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno di Yogyakarta. Letak candi ini berada di Dusun Kedulan, Desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Meski saat ditemukan kondisinya telah runtuh dan tertimbun tanah, diketahui bahwa Candi Kedulan bercorak Hindu. Corak agama Hindu dikenal atau diketahui berdasarkan temuan Lingga Yoni, Arca Durga Mahisa Suramardini, Arca Nandiswara, Arca Mahakala, Arca Ganesha, dan Arca Agastya di sekitar candi. Pertama kita membahas mengenai Arca Durga. Durga merupakan sakti dari Dewa Siwa. Ia dipuja sebagai dewa pembunuh raksasa Mahishasura. Dalam mitologi Durga mempunyai wahana berupa seekor singa. Postur Durga digambarkan sebagai dewi yang cantik dan langsing, berkepala satu dan memiliki urna di dahi. Tangan kanannya 4, masing-masing memegang cakra yang melambangkan perputaran dunia atau menggambarkan roda dharma. Khadga atau pedang sebagai simbol penerangan akal budi. Bana atau anak panah, dan tangan keempat memegang ekor Mahisa. Tangan kirinya 4, masing-masing memegang cangka atau trompet dari kerang. Keteka atau perisai yang melambangkan dharma. Danus atau busur, dan rambut atau rambut asura. Kemudian kita membahas mengenai Arca Ganesha. Arca Ganesha dipuja sebagai dewa ilmu, pengetahuan, dan dewa penolak mara bahaya. Oleh karena itu, Ganesha selalu disebut pertama kali dalam upacara-upacara keagamaan maupun upacara kurban. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Nama lainnya adalah Ganapati, Lambodara, Supakarna, dan Ikadanta. Penggambaran Dewa Ganesha yaitu kepala satu, di belakang kepala terdapat siras cakra, dan mempunyai mata ketiga di dahi. Hidung berupa belalai menjulur ke bawah membelok ke kiri, dengan ujung belalai ditempatkan pada sebuah tempurung atau mangkuk yang dipegang oleh tangan kiri. Ganesha bertangan 4. Kedua tangan di depan ditekuk ke muka di atas lutut. Kedua tangan belakang ditekuk ke atas. Tangan kiri depan memegang mangkuk, tangan kiri belakang memegang parasu atau kapak perang. Tangan kanan belakang memegang aksmala. Perhiasan kepala adalah jata makuta, perhias ardhana ardha candra kepala. Upavita membentuk ular, memakai ikat dada, dan kalung ganda. Pada umumnya Arca Ganesha digambarkan duduk, namun ada yang berbeda, yaitu Arca Ganesha yang berada di Karangkates, Malang, yang posisi arca tersebut tidak duduk, melainkan berdiri. Kemudian kita membahas mengenai Arca Mahakala. Arca Mahakala atau Bhairawa memiliki sikap penghukum, pembinasa, dan menakutkan. Mukanya sangat buas, mata besar dan melotot, gigi menonjol keluar, dan rambutnya terurai. Tali kasta berupa ular, rangkaian tengkorak, dan kadang-kadang tali biasa. Tangan kadang-kadang 4 buah memegang gada atau tongkat pemukul, kadangga atau pedagang,
paca atau tali pencekik leher, seekor ular, pisau trisula, tasbih, dan pemukul lalat. Pakaiannya hanya berjawat. Kemudian teman-teman kita membahas mengenai arca Agastya atau yang dikenal dengan Siwa Mahaguru. Terkait dengan arca Agastya, arca ini menggambarkan seorang resi yang menyebarkan agama Hindu dari India Utara ke India Selatan. Berkat jasa-jasanya dalam penyebaran agama Siwa, maka Agastya dianggap sebagai salah satu aspek Dewa Siwa dengan mendapat sebutan Siwa Mahaguru. Posisi arca ini berada tegak dan berada di atas umpak yang berbentuk yoni. Di belakang kepala terdapat siras cakra dan pada dahi terdapat urna. Postur tubuhnya berbentuk perutnya buncit, berkumis, dan berjenggot. Bertangan dua, tangan kanan diletakkan di muka dada memegang asmala, tangan kiri di samping pinggul memegang kamandalu atau kendi air amerta yang melambangkan kelangsungan hidup. Trisula terletak di sebelah kanan arca melambangkan ketiga fungsi dewa, yaitu mencipta, memelihara, merusak. Camara menempel pada bahu kiri. Kemudian kembali lagi ke Candi Kedulan ya teman-teman ya. Candi Kedulan pertama kali ditemukan pada tanggal 24 September tahun 1993 oleh para pekerja yang sedang menggali pasir. Saat itu reruntuhan Candi Kedulan berada di bawah tanah sedalam 8 meter. Posisinya tertimbun tumpukan material vulkanik gunung berapi selama berabad-abad. Setelah dilaporkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta BPCB DIY atau sekarang bernama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10, kegiatan ekskavasi dilakukan di tahun yang sama. Hasil ekskavasi menemukan sisa-sisa reruntuhan candi dan berbagai arca-arca Hindu. Sayangnya, tidak ditemukan sumber tertulis yang menerangkan tentang sejarah pendirian Candi Kedulan. Siapa yang membangun serta fungsi Candi Kedulan pada zaman dahulu pun belum diketahui. Karena ketiadaan sumber, para ahli mengaitkan candi ini dengan prasasti Sumundul dan prasasti Pananggaran yang bertarikh 791 Saka atau 869 Masehi. Pada dua prasasti tersebut disebutkan adanya bangunan suci bernama Tiwaga Harian. Meski tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa bangunan itu adalah Candi Kedulan, para peneliti sementara ini meyakini bahwa Candi Kedulan dibangun sezaman dengan dikeluarkannya prasasti Sumundul dan prasasti Pananggaran, yakni pada abad ke-9 Masehi. Sejak ditemukan pada tahun 1993 hingga 2001, BPCB DIY dan pihak jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada melakukan ekskavasi di sekitar Candi Kedulan. Pada tahun 2002, sebanyak 85% komponen batu candi telah ditemukan. Bentuk candi diketahui dan diputuskan bahwa candi bisa dipugar. Dari kegiatan ekskavasi diketahui bahwa Candi Kedulan merupakan bangunan bercorak Hindu yang terdiri dari candi induk dan 3 candi perwara atau candi pendamping. Candi perwara tersebut kalau dalam bangunan candi bercorak Hindu biasanya candi perwara diperuntukkan untuk wahana para dewa. Wahana adalah kendaraan para dewa. Namun dalam candi perwara itu, Candi Kedulan ada wahana nandi seperti wahana dari Dewa Siwa, wahana angsa sebagai wahana dari Dewa Brahma, dan wahana Garuda sebagai wahana dari Dewa Wisnu. Candi induk dibangun menghadap timur dengan 3 candi perwara berdiri di depannya. Candi induk dipugar pada tahun 2018 dan candi perwara dipugar tahun 2019. Secara vertikal, candi induk terdiri atas 3 bagian yaitu kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Bagian kaki candi berdenas persegi berukuran 12,5 x 12,5 meter dan tinggi 2,72 meter.
Pada bagian pipi tangga terdapat hiasan makara atau makhluk mitologi berwujud monster air. Bagian tubuh candi ukurannya jauh lebih kecil dari kaki candi, yaitu berukuran 4x4 meter dan tinggi 2,6 meter. Pada kanan dan kiri pintu masuk tubuh candi terdapat relung berisi arca Mahakala dan arca Nandiswara. Di dalam tubuh candi terdapat lingga dan yoni, sedangkan pada 3 sisi di dindingnya terdapat relung yang masing-masing berisi arca Durga Mahesasura Mardini dan arca Ganesha. Sayangnya, relung sisi selatan belum ditemukan arca yang mengisinya. Bagian atas relung berhiaskan kala tanpa rang bawah, sementara di kanan serta kiri relung berhiaskan pilaster dengan motif dedaunan dan makara. Selain itu, ditemukan juga arca Nandi, 2 Padmasana dan lingga yoni yang diduga bagian dari candi Perwara. Berikut merupakan yoni yang ceratnya disanggah oleh penyu dan naga. Dalam mitologi Hindu terdapat kisah pengadukan samudra oleh para dewa yang bertujuan untuk mendapatkan air keabadian, yaitu air Amarta. Bisa diduga bahwa penampakan penyu Akupa dan naga ini menjadi salah satu penunjuk mengenai cerita pengadukan samudra itu yang disampaikan di Candi Kedulan ini. Luar biasa. Oke, cukup sekian ya teman-teman video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.